Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, calon asisten praktikum manajemen layanan tahun 2020. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai modul 1 praktikum manajemen layanan tentang pengenalan ITIL versi 3 dan Service Desk Plus. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu ITIL. ITIL atau biasa disebut dengan Information Technology Infrastructure Library merupakan suatu kerangka kerja atau framework yang menyediakan best practice dalam tata kelola manajemen layanan IT. Nah, fokus dari ITIL adalah ITIL berfokus pada penyelarasan IT dan kebutuhan pelanggan. Kemudian dalam ITIL versi 3 terdapat 5 domain, di mana 5 domain tersebut adalah: pertama ada service strategy. Service strategy ini merupakan suatu tahapan atau panduan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam penerapan ITSM atau Information Technology Service Management di dalam perusahaan. Sedangkan untuk domain yang kedua merupakan service design. Service design ini berisi panduan dalam mendesain semua layanan IT yang ada di perusahaan. Domain yang ketiga ada service transition. Service transition ini merupakan suatu panduan yang berisi perubahan semua desain yang telah dilakukan untuk dapat diimplementasikan oleh perusahaan. Dan yang keempat ada service operation. Service operation ini berisi panduan untuk perusahaan agar dapat mengimplementasikan ITSM-nya dalam kegiatan operasional perusahaan. Dan yang kelima ada continual Service Improvement atau CSI. CSI ini berisi panduan dalam penyelarasan dan keberlanjutan dari service yang telah didesain sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Manage Engine Service Desk Plus, di mana Manage Engine ini merupakan suatu produk helpdesk dari Manage Engine yang berfungsi untuk memantau dan memelihara IT dari pengguna IT dalam suatu organisasi atau perusahaan. Manage Engine ini bisa disebut sebagai tools yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola layanan IT-nya. Selanjutnya ada beberapa komponen dari Service Desk Plus. Yang pertama ada Incident Management, yang kedua ada Problem Management, Change Management, lalu ada Service Catalog, CMDB, dan Asset Management. Beberapa komponen yang terdapat dalam Service Desk Plus. Yang pertama ada Incident Management. Incident Management ini merupakan suatu komponen yang membantu perusahaan untuk dapat mengelola semua insiden yang ada di perusahaan. Sedangkan yang kedua ada komponen Problem Management. Komponen Problem Management ini merupakan komponen yang berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola semua problem yang ada di perusahaan, terkhusus untuk problem dalam layanan IT-nya. Yang ketiga ada komponen Change Management. Komponen Change Management ini merupakan komponen yang membantu perusahaan dalam mengelola semua perubahan yang ada di perusahaan, terkhusus untuk perubahan dalam layanan IT atau IT yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat ada Service Catalog. Service Catalog ini merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk mengelola semua layanan yang ada di perusahaan. Service Catalog ini berisi informasi mengenai layanan apa saja yang ada di perusahaan saat ini. Sedangkan yang kelima ada CMDB, dan yang selanjutnya ada Asset Management. Aset manajemen ini berfungsi untuk membantu perusahaan dalam mengelola semua aset IT-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke praktikum dari modul 1 ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah praktikum dari modul 1 yang telah kami buat. Pertama, kita diminta untuk login sebagai administrator. Untuk itu kita harus buka terlebih dahulu Service Desk Plus-nya atau Manage Engine-nya. Kemudian kita masukkan username administrator dengan password administrator yang telah kita set sebelumnya. Lalu login. Kita tunggu proses login hingga selesai.
Nah, setelah selesai proses login, kita akan masuk ke page home, di mana di sini kita diminta untuk masuk ke page admin. Kemudian untuk mengerjakan langkah praktikum organizational details, kita diminta untuk masuk ke page organizational detail dari panel admin. Nah, setelah masuk ke page organizational detail, kita akan membuat atau memasukkan organizational detail yang sesuai dari perusahaan yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini kita bisa masukkan name dari perusahaan atau nama dari perusahaan. Di sini kita misalnya setnya dari PT ISM Consulting dengan description. PT ini bergerak di bidang layanan konsultasi di layanan profesional dengan address nomor 2 Jalan Telekomunikasi. Di sini kita diminta untuk memasukkan organizational detail yang terdiri dari name sama description. Terus kita memasukkan address yang terdiri dari address, city, postal code, sama state dan country. Lalu kita diminta untuk masukkan contact information yang terdiri dari email, phone, fax, sama web dan company logo. Setelah berhasil kita masukkan semuanya, kita bisa klik save untuk menyimpan perubahan yang telah kita buat. Jika telah berhasil disimpan, maka akan terdapat tampilan sukses. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah praktikum selanjutnya. Untuk langkah praktikum selanjutnya, kita diminta untuk membuat operational hours, di mana di sini kita diminta untuk masuk ke page atau menu dari operational hours yang ada di kiri manage engine. Kemudian kita masukkan operational hours-nya dan kita masukkan start time dan end time-nya. Setelah selesai, kita lakukan save. Apabila telah berhasil, maka terdapat pemberitahuan bahwa operational hours-nya telah berhasil disimpan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian holiday. Di sini hampir sama untuk langkah pengerjaan di operational hours tadi. Di sini kita bisa masuk ke bagian holidays. Kemudian kita lakukan add di sini holidays. Nah, kita klik menu holidays yang ada di sebelah kiri manage engine. Nah, setelah berhasil masuk, kita bisa lakukan penambahan holidays. Nah, untuk penambahan holidays ini kita bisa langsung menambahkan date yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini kita tambahkan tanggal 9 Mei, lalu description-nya hari libur nasional misalnya. Lalu kita lakukan save. Untuk menyimpan. Jika telah selesai, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa tanggal holidays yang telah kita masukkan telah berhasil dan bisa tersimpan di bagian ini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan di sini kita diminta untuk membuat langkah praktikum membuat department. Ini bisa kita lakukan dengan klik menu department. Kemudian klik add new department untuk menambahkan departemen barunya. Kemudian misalnya kita bisa membuat departemen ini, lalu kita tambahkan departemen name sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Kemudian kita tambahkan head dari departemen itu siapa. Terus kemudian kita lakukan save. Jika proses telah berhasil dilakukan, maka akan terdapat tampilan sukses. Nah, ini adalah departemen baru yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk business rules. Ini caranya hampir sama seperti yang sebelumnya. Kita klik pada page paling kiri business rules.
Kemudian add new business rules untuk menambahkan rules. Lalu kita masukkan rule name-nya, lalu description-nya, lalu tambahkan kriterianya, kemudian condition-nya, terus action-nya, lalu kita centang pada email dan lakukan save. Nah, sekian tutorial dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.